High School. Kami undang ke depan untuk membuka acara Sarung Time kali ini. Dengan persembahan yang luar biasa, nasyid. Tentang apa Kak Boni nasyidnya? Nanti ya, nanti. kita akan saksikan bersama ya. Ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini pastinya Stand with Palestine. Ya. Oke, untuk itu kepada teman-teman, Masya Allah. Ini kelas 10, ini kelas 11. Oh ini juga ada Putri. Kok ini mirip Ustadz Hanan versi cewek tapi ya. Ada Mariam juga, oke. Siapa yang mau pegang mic? Atau itu aja, akapel aja, choir ya. Oh, taruh di sini aja ya. Oke, silakan yang Ikhwan di depan. Oh, Ikhwan di sini. Oke, siap ya. Masya Allah, ini murid-murid yang keren banget ya. Oh, sini aja. Udah siap teman-teman? Masya Allah. Wahid, Itsnain, Thalatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid, Itsnain, Thalatha. Salamun li Ghazza, salamun salam. Salamun li kulli al-uyunil hazina. Tafidu dumu'uha ba'san wa izzah. Salamun salamun li Ghazza, salam. Salamun li sya'bin nabiyyin anid. Bisahlin khuza'ah yalummul hasib. Wahina yasuddu wahushal hurubi. Yushayyi'u fi kulli yawmin shahid. ويسمل في وجه كل الخطوب بعزم وفخر وبأس شديد فقد علمته قضايا الشعوب بأن الحديد يفل الحديد سلام لغزة سلام 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 لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام سلام لغزة خلف الحدود بصبر وعزم لتمحي القيود لطفل قضى تحت قصف المباني لأم تعاني وشاب يقود تدج دماؤه بالعنفوان ويعلن فوق عيون الزمان ويخرد فوق الركام انتصار بغزة شعب يفك الحصار سلام لغزة سلام 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 لكل العيون الحزينة تفيض دموعها بأسا وعزة سلام سلام لغزة سلام 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 لشط رفح وفي بيت لهيا ودير البلح وللبرتقال بحوض المغازي لزارع أرض بفجر سرح يشد الخطى رغم أنف الجنود وصياد بحر تحدى الرعود سلام لشعب عزيز مقاوم يقدم درسا بعلم الصمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya. Nih sebelum ini kita culik dulu satu. Kita culik. Sabik, ya. Sabik. Keren banget. Habik kenalan dulu. Sabik kelas berapa? Aku kelas 11. Kelas 11. Tadi itu menceritakan tentang apa isinya nasyid yang sangat luar biasa yang dibawakan sama teman-teman dari 20 Mind ya. Luar biasa. Tadi itu nasyidnya itu menceritakan tentang kuatnya tekad orang-orang Gaza dan harapan mereka. Mereka tidak pernah lelah dalam menyuarakan hak-hak mereka. Mereka tidak pernah lelah meskipun tiap hari dihujani oleh bom. Oleh karena itu kita tadi menyanyikan nasyid ini untuk menyampaikan salam kita kepada orang-orang di Palestina dan Gaza.
Masya Allah, tabarakallah luar biasa. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi ya. Makanya penampilan yang luar keren biasa, banget. emosinya tadi nular banget. Merinding Ya, aku, merinding, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah Ternyata ya. itu isi nasyidnya, Masya Allah. Good job ya. Terima kasih teman-teman teman-teman 20 Mind, dari Masya 20 Mind. Allah. Bahasa Arabnya luar biasa, fasih sekali Luar Umi biasa. Hanin ya. Aku kayak ngelihat Kabuni tadi. Kan jago juga bahasa Arabnya. Wow, assalamualaikum Oh, waalaikumsalam. kan? Bener kan? Jago kan? Insya Allah. Jangan bercanda aja. Oke, Alhamdulillah. kita akan langsung bertemu dengan gurunda kita ya. Sebentar lagi. Betul. Dan juga pastikan buat teman-teman ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nah. Ini dimohon untuk selalu menjaga barang berharga pribadi milik masing-masing ya. Betul, sama ini juga Kak Bun supaya kita lebih fokus, Ya. lebih enak lagi. Buat teman-teman yang bawa putra-putrinya kita udah ada Kids Zone juga. Ada Kids Zone, betul. Betul. Silakan gurunda. Ih, kamu udah. Sehat Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Kita langsung saja ya. Teman-teman tadi info dari Dika buat bunda ayah yang Nah. membawa putra putri kecilnya nggak usah khawatir. Betul. Ada area kids zone yang insya Allah keren banget. Ada juga teman-teman yang standby jagain, jadi ayah bunda insya Allah tetap aman. insya Iya, Allah. jadi bisa fokus untuk ngikutin yang namanya sarung time untuk Nah, hari ini. sama ya. terakhir Kak Bun kita tahu senyum itu ibadah. Yes. Tapi kalau ada kotak infak, jangan disenyumin aja ya. Betul. Jadi silakan Siapkan. siapkan infak terbaiknya. Nah. Nanti kalau ada kotak infak, mungkin teman-teman boleh untuk mengedarkannya Iya, dan betul. memberikan infak terbaik malam hari ini. Insya Allah. Teman-teman siapkan hati, siapkan catatan karena insya Allah kita bareng sama gurunda kita di Sarung Time. Kepada gurunda kita Ustadz Hanataki kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Buni dan Kak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan di Masjid Pemuda Rohilah atau disebut juga dengan Masjid Sunset yang ada di kawasan pesan_tren Desa Cilengkrang, Pasir Angin Cilengkrang. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita sedang berduka dan duka cita kita ini rasanya nggak selesai-selesai dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Udah hampir 1 tahun, ya udah mau masuk 1 tahun mereka dianiaya, dizolimi, dibantai, walaupun penjajahannya sudah puluhan tahun. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki, maka penjajahan itu pun dimulai. Puncaknya tahun 48, kemudian munculnya Intifadah 1, Intifadah 2 dan seterusnya. Dan 1 tahun terakhir adalah bisa dikatakan kayak benar-benar puncak dari segala puncak. Seolah-olah hampir nggak ada lagi yang tersisa dari Palestina dengan kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa penjajah itu. Dan kalau kita merenungkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 214,
Allah menyebutkan sebuah ilustrasi tentang ujian yang dialami oleh kaum muslimin di masa Rasulullah SAW. Allah berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum kalian rasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan ba'sa, dharra, zulzilu. Mereka ditimpa dengan ujian fisik. Dan baru saja beberapa hari yang lalu kita melihat sebuah contoh ujian fisik yang sangat menyakitkan hati kita kepada seorang pemuda dan keluarganya, yaitu Sya'ban yang hafiz Quran, yang kuliah di Al-Azhar. Kemudian dia dalam keadaan sedang diinfus bersama adik-adiknya, bersama keluarganya. Tenda mereka dibakar sehingga dia syahid dalam keadaan terbakar hidup-hidup. Ini ujian fisik. Dulu di zaman Nabi ujian fisik dialami oleh Bilal, dialami oleh Khabbab yang juga dibakar hidup-hidup. Khabbab dibakar hidup-hidup. Sehingga tubuhnya banyak bekas luka bakaran. Walaupun dia selamat. Kemudian ada Zinnairah, kemudian ada Ammar, ada Yasir, ada ibunya Sumayyah, kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada banyak, ada Suhaib Ar-Rumi di awal-awal dia datang ke Mekah sebelum kemudian jadi orang kaya. Itu namanya ujian ba'sa. Kalau yang sebelumnya kita membaca cerita Ashabul Ukhdud, kaum muslimin di masa sebelum Nabi yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Kemudian kita dengar cerita Masyiqah di zaman Nabi Musa yang juga dibakar sekeluarganya, yang kuburannya harum wangi ketika Nabi Isra. Itu semuanya ujian-ujian ba'sa yang dialami oleh Asiyah yang disalib kemudian disiksa sampai syahid di tempat dia disalib. Itu namanya ujian ba'sa. Massathumul ba'sa, orang-orang sebelum kalian sudah merasakan beratnya ujian fisik dengan berbagai macam bentuk ujian fisik. Itu tadi yang kita sebutkan adalah hanya sampling dari berbagai macam contoh-contoh yang sangat banyak. Ada yang lebih berat dari itu, ada yang lebih ringan dari itu, tapi semuanya adalah ujian-ujian fisik. Di zaman Baghdad, di zaman Mongol, kaum muslimin yang ada di Baghdad itu juga dibakar dengan jumlah ratusan ribu orang. Ada yang ditarik kuda dari dua arah sehingga terbelah tubuhnya, tercabut kedua tangan dan kakinya. Ada yang di zamannya Al-Fatih, kaum muslimin yang ada di Eropa dibantai oleh Vlad Dracula yang kemudian digantung di tiang-tiang, ditusuk dari bagian bawah sampai keluar dari mulutnya. Lalu jasad mereka berdirikan di atas tongkat ataupun batang kayu dan disusun sepanjang jalan menuju Romania untuk menakuti prajurit atau pasukan kaum muslimin dengan jumlah ribuan orang atau mungkin puluhan ribu orang. Ini semuanya adalah musibah-musibah yang pernah dialami oleh kaum muslimin, musibah-musibah yang pernah dialami oleh orang-orang beriman. Tidaklah mereka menyakiti orang-orang beriman atau orang-orang ini kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Bukan karena dia Palestini atau Misri atau Saudi atau Indonesia, bukan. Tapi karena mereka beriman. Ini namanya ujian ba'sa. Kemudian ujian dharra, ujian harta. Salah satu bentuk ujian harta yang kita lihat hari ini adalah harta benda mereka, hak mereka, tanah mereka, rumah mereka, toko mereka, bangunan mereka itu disita dengan cara dihancurkan kemudian dibangun untuk pendudukan para penjajah. Kalau di zaman Nabi dulu ketika harta-harta kaum muslimin yang ada di Mekah itu diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Sehingga kemudian diambil lagi oleh kaum muslimin dalam perang
Badar. Itu namanya ujian harta. Dan gak sedikit harta yang diambil dari mereka. Yang jumlahnya kalau dikumpulkan semuanya mungkin triliunan. Yang per orang itu mungkin habis ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Itu habis fisabilillah dengan ujian dari Allah. Kemudian yang paling berat lagi adalah ujian zulzilu, ujian perasaan. Rasa takut, rasa bingung, rasa kehilangan, rasa duka cita, kesedihan yang luar biasa. Ini semuanya ujian zulzilu, perasaan. Dengan rasa takut yang membuat mereka tidak bisa tidur lelap. Di malam hari tiba-tiba terdengar suara rudal segala macam, pesawat tempur. Dengan rasa kehilangan semua orang yang dicintainya, satu keluarga. Saya pernah kehilangan sekaligus ketika terjadi musibah tsunami di Aceh. Tapi ini jauh lebih ringan ketimbang kehilangan dalam peperangan. Apalagi kehilangannya nggak cuma 1-2 orang, mungkin satu keluarga hanya tersisa 1 orang. Bahkan yang tersisa ini pun anak bayi atau anak kecil. Saya pernah mengunjungi kamp pengungsi Suriah yang ada di Turki. Waktu itu saya bawa bantuan dari anak-anak muda Indonesia, sekian miliar rupiah, hand to hand, kita bawa langsung ke para pengungsi. Ada sekitar 1,5 juta pengungsi dari Suriah yang diberikan tempat oleh pemerintah Turki, tinggal di Turki pinggiran. Yang kemarin terjadi gempa juga, daerah Reyhanli, daerah Hatay, daerah-daerah pinggiran perbatasan dengan Suriah. Saya melihat di sana dengan mata kepala saya sendiri betapa banyak anak-anak yatim yang dia sudah tinggal di camp itu sejak bayi, gak punya siapapun, yatim piatu. Saudaranya adalah sesama yatim. Jadi benar-benar gak punya saudara, gak punya orang tua, yatim piatu. Bukan cuma status yatim tapi dengan kondisi fisiknya yang cacat. Ada yang buta, ada yang kehilangan tangan, ada yang kehilangan kaki, bahkan ada yang kehilangan tangan dan kaki, udah diamputasi karena terkena bom. Itu Suriah. Dan Palestina gak jauh beda dengan itu, bahkan sekarang lebih parah. Ini namanya ujian perasaan. Kita aja kadang-kadang diuji dengan sedikit ujian perasaan dalam hubungan, dalam pertemanan, itu aja udah bikin kita benar-benar mengalami mental problem gitu kan. Sehingga kita cari solusi ke sana kemari, datang ke psikolog, psikiater. Mereka ujian perasaannya jauh lebih berat daripada kita. Semua dirasakan, kayaknya bahkan di 1 tahun terakhir ini kayak semakin memuncak gitu. Kayak nggak tahu lagi mau gimana keadaan mereka, gimana akan datang jalan keluar. Sampai kemudian kata Allah, Nabi dan orang-orang beriman bertanya, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Semua kita bertanya sekarang, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah untuk Palestina? Kapan datangnya pertolongan Allah untuk kaum muslimin di seluruh dunia? Mata nasrullah, kok semakin hari semakin berat, bukan semakin ringan. Semakin hari semakin berat, semakin tahun semakin berat, semakin tahun semakin berat. Ada aja musibah kaum muslimin ini. Enggak beres di satu negeri, pindah ke negeri yang lain. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang musibah yang dialami oleh saudara kita di Mesir, kemudian musibah yang dialami oleh saudara kita di beberapa negara di Arab dengan terjadinya Arab Spring. Puncaknya ada di Suriah yang paling lama, setelah yang lain-lain seperti Libya, Tunisia dan seterusnya. Yang paling agak lama itu adalah Suriah. Nggak selesai-selesai. Dan hari ini kita diperlihatkan dengan kejahatan orang-orang yang zalim itu di Gaza, di Rafah, di Palestina. Seolah-olah semakin hari ujian kaum muslimin semakin berat. Semakin hari semakin berat. Maka wajar semua kita semakin bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dengan kondisi yang semakin berat. Karena dengan logika kita, rasanya pertolongan itu dekat kalau kita bisa melihat kemenangan-kemenangan kecil. Harusnya semakin hari semakin terlihat kemenangannya, kemudahannya, jalan-jalan keluarnya, bantuannya, supportnya, dukungan dari internasionalnya terlihat. Tapi malah semakin hari yang kita lihat bukan itu. Kalau ada dukungan bentuknya hanya simpatik saja, dengan demonstrasi, dengan narasi. Dukungan konkret dalam bentuk yang mereka butuhkan itu enggak terlalu signifikan terlihat. Sehingga kita semuanya bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah dengan kondisi yang semakin berat seperti ini.
Maka kemudian Allah bertanya, ini jawaban untuk semua kita yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Saya sering sekali melihat, membaca di komen setiap ada postingan tentang Palestina, siapapun yang memposting itu, akun manapun yang memposting, mau internasional, nasional, kita baca komen, semuanya bertanya kalau dia kaum muslimin, kapan datangnya pertolongan Allah dalam berbagai macam varian bahasa. Gimana, kapan Imam Mahdi turun, bahasa lainnya, atau bagaimana Al-Aqsa akan dibebaskan, bagaimana Palestina akan merdeka, semuanya bertanya tentang kapan datangnya pertolongan Allah. Maka kemudian Allah menjawab, dan ini jawaban untuk kita semuanya. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Ayat ini bisa kita maknai dalam konteks Palestina, bisa kita maknai dalam konteks kaum muslimin secara global, bisa juga kita maknai dalam konteks kehidupan kita secara personal atau pribadi. Karena polanya sama. Apa polanya? Semakin berat ujian, itu artinya semakin datang, semakin dekat dengan pertolongan. Semakin berat ujian artinya semakin dekat dengan kemenangan. Semakin berat ujian artinya semakin dekat dengan jalan keluar. Semakin berat ujian artinya semakin dekat dengan sebuah keajaiban. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sebuah motivasi, sebuah semangat agar kaum muslimin itu tidak berputus asa. Jelas. Walaupun sudah ba'sa dharra zulzilu, Allah masih bilang udah dekat. Artinya udah dekat apa? Emang udah dekat. Indikasi atau tanda-tanda pertolongan itu udah dekat adalah kalau ujiannya makin berat. Semakin berat semakin dekat, semakin berat semakin dekat, makin dekat makin berat. Puncak sebelum detik-detik turunnya pertolongan dan keajaiban itu justru puncaknya ujian yang paling berat bagi kaum muslimin. Baik secara global maupun secara personal. Sehingga dalam konteks personal kita, Allah gak pengen kita nyerah. Allah gak pengen kita berhenti berikhtiar dan berharap dalam doa-doa. Allah gak pengen kita kemudian berputus asa, Allah gak pengen. Kenapa? Karena justru ketika kita udah gak ketahan lagi dengan ujian, itu artinya sebentar lagi mau datang jalan keluar dan pertolongan. Begitu juga dalam konteks global, dalam konteks isu Palestina. Semakin berat kondisi Palestina hari ini, yang semakin hari semakin rasanya kayak semakin gak ketahan, Allah justru ingin kita lebih semangat lagi untuk mengambil bagian dalam kemenangan itu. Karena kemenangan sudah semakin dekat. Semakin berat kondisi di Palestina, itu sebentar lagi mau kemenangan itu. Masalahnya, kalau waktu yang Allah janjikan kemenangan itu terjadi, kita udah siap belum mengambil peran di dalamnya? Kalau lihat sekarang sih udah dekat banget nih kemenangannya. Sementara kitanya dengan Palestina masih jauh sekali, masih berjarak sekali. Arti jauh di sini bukan jauh secara geografis, jauh secara emosional, jauh secara kapasitas, jauh secara kelayakan kita untuk terlibat di dalam kemenangan itu. Justru bagi saya sekarang yang penting untuk kita evaluasi adalah dan kita coba muhasabah adalah diri kita. Allah sudah memberikan kepada bangsa Palestina khususnya penduduk Gaza itu keistimewaan yang gak dimiliki oleh penduduk bumi. Keistimewaan apa? Nanti kita dapatkan di dalam hadis-hadis. Yang perlu kita tanya, yang perlu kita tangisi adalah justru diri kita hari ini. Di mana kita ketika nanti Palestina akan dibebaskan? Di mana kita ketika nanti janji Allah itu akan diwujudkan di tanah yang mubarak, di tanah yang penuh dengan keberkahan itu? Di mana kita? Apakah hanya sebagai penonton dari jarak jauh dan tidak akan menjadi siapapun, gak istimewa sama sekali? Atau kita pada saat itu punya andil, punya peran, punya bagian, punya saham dalam kemenangan yang sudah Allah janjikan. Dan kemenangan itu pasti bagi orang beriman. Pasti. Tidak ada keraguan bagi kita sedikit pun bahwa kemenangan itu pasti terjadi. Dan indikasi kemenangan itu sudah dekat adalah semakin beratnya ujian dan musibah kaum muslimin di Palestina. Semakin gak ketahan
penjajahan terhadap kaum muslimin di Palestina. Semakin banyak korban dari kaum muslimin sebagai syuhada di Palestina. Semakin banyak darah yang ditumpahkan. Semakin banyak daging yang bergelimpangan. Semakin banyak air mata yang bercucuran. Kenapa? Karena itu indikasi bahwa kemenangan sudah dekat. Kayak gitu polanya di surat Al-Baqarah. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, sampai enggak ketahan lagi. Bahkan Nabi aja yang enggak pernah nanya sekarang ikut nanya nih. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang yang bersama Nabi itu berarti circle terdekatnya beliau, orang-orang yang solih, orang-orang yang enggak gampang putus asa. Sampai mereka aja bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Disitulah baru Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Berarti menurut kita kondisi kaum muslimin hari ini khususnya Palestina adalah tanda-tanda sudah semakin dekatnya kemenangan yang Allah janjikan. Yang perlu kita tanya sekarang, sudah siapkah kita mengambil peran dalam kemenangan itu? Apa yang udah kita siapkan hari ini untuk mengambil peran di sana? Apakah kita hari ini hanya bersuara saja kemudian hilang sendiri? Apakah hari ini kita hanya merepost saja kemudian hilang dengan bergantinya topik, trending topik? Atau kita sudah mempersiapkan sesuatu secara sungguh-sungguh, secara konsisten. Dan setiap hari diri kita itu semakin upgrade kapasitasnya, kelayakannya untuk berperan di negeri yang sangat mulia itu. Karena enggak sembarangan orang ada di sana. Hanya orang-orang terpilih yang akan ada di sana. Baik secara fisiknya ada di sana maupun secara kontribusinya ada di sana. Hanya orang-orang terpilih saja. Dan apakah kita layak menjadi bagian dari orang-orang terpilih itu? Ini yang perlu kita tanyakan menurut surat Al-Baqarah. Maka malam ini saya pengen mengajak teman-teman bukan hanya untuk meratapi keadaan Palestina. Kalian bisa meratapinya dengan mudah ketika kalian menonton video-video tentang Palestina. Gak perlu lagi saya mengajak kita meratapinya bersama-sama. Kita menangisinya di dalam masjid ini bersama-sama. Saya dalam konteks bukan mau mengajak kita meratapi kesedihan itu, walaupun itu bagian dari cara kita berempati, membangkitkan emosional kita, bagian dari ukhuwah kita. Karena yang disebut dengan persatuan dalam Islam itu adalah wahdatus syu'ur, satunya rasa. Kalau mereka ngerasa sedih, kita ikut merasa sedih, baru namanya wahdah. Gak akan disebut wahdah itu hanya dengan satu kelompok, satu organisasi atau satu negara, bukan. Ini kalau kalian pengen tahu apa arti persatuan dalam Islam, biar nggak bias. Seolah-olah kalau kita belum melebur, belum memerger negara-negara Islam ini menjadi satu negara dengan apapun istilah sistemnya, rasanya kita belum bersatu. Ini nih pemaknaan yang terlalu tekstual. Kami di Al-Azhar tidak diajarkan untuk memaknai teks-teks agama secara harfiah. Kami diajarkan untuk memaknainya secara hikmah. Dengan berbagai macam tools. Para ulama mengatakan wahdah persatuan itu artinya wahdatus syu'ur. Kalau dalam bahasa surat Al-Kahfi yang tadi dibaca, warabatna ala qulubihim, kesatuan itu adalah ketika mereka terikat hatinya. Gak harus satu negara, gak harus satu organisasi, gak harus satu mazhab. Terserah orang Gaza mazhabnya Syafi'i. Karena mungkin sama dengan Indonesia, akhirnya orang Indonesia lebih berempati kepada Gaza karena sama-sama Syafi'i kah? Lalu orang Arab Saudi yang mazhabnya mungkin Hambali tidak berempati kepada Gaza gara-gara beda mazhab, berarti mereka adalah orang-orang yang berfirqah, orang-orang yang tidak mau bersatu dan berjamaah. Atau kita tidak mau berempati kepada saudara-saudara kita di misalnya di Libya, atau di Irak, atau di negara-negara yang bukan Syafi'iyah. Kalau yang Syafi'iyah mungkin Mesir, Palestina itu rata-rata Syafi'i, Yaman rata-rata Syafi'iyah. Bagaimana dengan negara-negara yang Hanafiyah seperti di Irak, India, atau yang Malikiyah seperti di Libya, Maroko, atau yang Hanabilah, Hambali seperti di Arab Saudi dan beberapa negara sekitarnya, sebutlah Emirat, Qatar, Bahrain masuk gak ya? Iya deh, masukin. Beda tema, maaf, ke bawah suasana, belum move on. Ya Bahrain lah, Oman,
Maksudnya apakah kita nggak akan berempati kepada mereka hanya gara-gara kita dicurangin? Nggak ada batasan tentang bola, batasan mazhab, batasan bahwa Palestina itu ada Hamas di sana, bukan Fatah. Sementara sebagian kita ada yang pro Fatah, ada yang pro Hamas. Nggak penting semua itu. Bahkan bendera pun bukan itu alasannya bersatu. Bendera mereka beda dengan bendera kita, bukan itu. Yang disebut dengan wahdatus syu'ur, punya rasa yang sama. Apa arti sama? Kalau mereka sedih, kita sedih. Kalau mereka bahagia, kita bahagia. Itu baru bersatu. Terserah benderanya apa, terserah mazhabnya apa, terserah organisasi dan kelompoknya apa. Bukan itu inti dari persatuan. Wahdatus syu'ur. Maka malam ini saya pengen ngajak anak-anak muda dengan karakteristik anak muda itu tidak larut dalam meratapi keadaan. Tapi justru keadaan itu membangkitkan hamasah mereka untuk berbuat sesuatu. Buat saya itu lebih penting. Karena meratapi itulah naluriah kita lah. Masa kita ngelihat kesedihan gak bersedih kan? Wajar, naluriah kita banget. Ngelihat apa yang terjadi kemarin di Rafah, pembakaran tenda-tenda kaum muslimin, pasti kita sedih. Tapi saya tidak mau mengumpulkan orang untuk meratapi itu saja. Kemudian pulang merasa sudah berempati, sudah selesai perannya tentang empati terhadap Palestina. Saya juga bersimpati kepada Palestina. Kemarin ikut acara pengajian dengan tema Palestina. Enggak. Saya dalam konteks malam ini justru pengen mengajak anak muda bangkit justru dengan kondisi Palestina. Kenapa kok bangkit? Karena kondisi Palestina tanda-tanda kemenangan. Dan kita yakin sekali dengan kemenangan itu. Yang kita ragukan adalah peran kita, kapasitas kita, kelayakan kita. Apakah kita punya kelayakan dan kepantasan untuk mengambil bagian dalam kemenangan tersebut. Saya ingin sharing dengan teman-teman beberapa ayat-ayat motivasi tentang Palestina. Beberapa hadis-hadis motivasi tentang Palestina. Saya selalu melihat keadaan kaum muslimin dari kacamata tafaul, dari kacamata optimisme, dari kacamata perjuangan, dari kacamata mengambil semangat, bukan dari kacamata kesedihan, dalam kacamata atau keputusasaan. Nauzubillah. Jangan sampai kita hadir dalam majelis-majelis ilmu membahas tentang kaum muslimin yang di-share itu adalah thaqafatul ya's, wawasan keputusasaan yang membuat kita nggak bisa bangkit, membuat kita ngerasa ya udahlah mau gimana lagi, kayaknya udah nggak mungkin lagi bangkit, kayaknya udah rusak, kayaknya udah hancur. Itu namanya thaqafatul ya's. Itu wawasan keputusasaan. Sementara ayat Al-Quran justru berbicara dalam keputusasaan yang sudah layak. Masih ngomongin ala inna nasrullahi qarib. Bukankah sesungguhnya pakai 2 kali penegasan. Bukankah berarti gak ada yang lain. Sesungguhnya benar-benar 2 kali diucapkan kalimat penegasan itu. Bukankah berarti gak ada pilihan lain. Benar-benar nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sudah dekat. Berarti gak mungkin jauh. Nggak mungkin nggak ada, benar-benar ada dan sangat dekat. Yang saya ingin sharing dengan anak-anak muda adalah wawasan semangat hamasah, wawasan optimisme, wawasan kebangkitan, nahdoh, wawasan tentang mengambil peran dan bagian, bukan wawasan keputusasaan ataupun niyahah, bukan thaqafatul ya's atau tentang niyahah, meratapi saja. Kita boleh menangis, kita boleh bersedih, kita boleh dengan wajah kusut melihat video-video itu, tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kalau kita hanya berhenti dengan air mata dan tangisan, berarti kita termasuk orang yang larut dalam niyahah, dalam keluh kesah dan meratapi keadaan. Itu bukan sifat pemuda itu. Bukan sifat pemuda yang cuma meratap. Aduhai Palestina, aduhai kaum muslimin, aduhai umat Nabi. Dengan syair-syairnya, dengan ucapan spontannya, dengan captionnya, dengan komennya. Kan sekarang komennya rata-rata niyahah. Rata-rata meratap. Apakah itu salah? Enggak. Tapi kalau berhenti di situ aja, salah. Pun saya juga meratap dengan kondisi Palestina. Tapi saya nggak mau berhenti di situ aja. Karena kalau kita hanya berhenti dengan keluh kesah, lalu mencari kambing hitam di antara sesama saudara kita kaum muslimin, ini gara-gara ini gara-gara fulan, ini gara-gara fulan, terus saling menyalahkan di antara kita, malah menyalahkan mereka yang berjuang di sana, padahal kita nggak berbuat apa-apa,
Betapa buruknya kalimat orang-orang seperti ini. Apalagi dia duduk di atas mimbarnya dakwah. Buat saya ini seburuk-buruk orang ini. Dia nggak berjuang, dia menyalahkan para pejuang. Coba kamu tinggal di sana, biar kamu tahu gimana rasanya dijajah. Sama seperti dulu kaum muslimin di Indonesia, para pahlawan kita berjuang, tiba-tiba ada orang yang dari luar negeri, entah dari negara mana ya, menyalah-nyalahkan para pejuang kita. Gimana tuh rasanya tuh? Itu sih salah. Siapa misalnya pejuang kemerdekaan atau pejuang sebelum kemerdekaan di Indonesia disalah-salahin. Kalau kalian berdamai aja dengan Belanda harusnya kan nggak banyak korban. Kalau kalian sedikit mau nahan diri kan harusnya tidak ada kaum muslimin yang dibantai sana sini. Mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, di luar Pulau Jawa. Harusnya nggak banyak jatuh korban kalau seandainya kalau di tempat saya dulu Tengku Umar itu nggak terlalu frontal melawan penjajah. Cut Nyadin itu harusnya nggak usah bergerilya. Kalau nggak banyak kaum muslimin di Aceh yang dibantai. Ini kan seaneh-anehnya orang ini. Hari ini terjadi lagi ketika mereka sedang berjuang mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan Palestina, mengambil bagian dari tugas kita secara fardu kifayah. Kita yang di sini sok-sokan mengatakan gara-gara mereka akhirnya kaum muslimin dibantai. Yang membantai siapa, yang disalahin siapa. Aneh nggak sih? Tapi kalau bahas ini saya jadi emosi, udah kita bahas yang lain aja. Saya nggak mau rame di sosial media karena saya menjaga kaum muslimin ini tetap punya semangat yang positif daripada ribut dalam perdebatan. Saya paling nggak suka berdebat di ruang publik. Kenapa? Nggak ada maslahatnya buat kaum muslimin. Nggak ada maslahatnya buat kaum muslimin. Bukan saya nggak tegas, takut. Kalian tahu saya lah, kalau yang udah dekat dengan saya tahu lah gimana saya. Tapi kita nggak mau ucapan kita, narasi kita itu menjadi sesuatu yang sifatnya hanya menghabiskan energi buat sesuatu yang enggak. Kalau bahasa ulama dakwah itu disebut dengan perang di pinggir. Orang-orang dakwah itu kenal sekali istilah perang di pinggir. Apa itu perang di pinggir? Perangnya enggak di dalam lapangan, tapi di pinggir yang enggak ada hadiahnya kalau menang dan enggak ada yang tim medisnya kalau kalah. Ngapain kita perang di pinggir? Kalau mau tarung, tarung di ring. Jangan tarung di pinggir ring atau di jalanan. Kalau mau tanding, tandingnya di dalam lapangan sepak bola. Jangan tarungnya di luar lapangan. Nggak ada maslahat apapun bagi siapapun. Kaum muslimin yang ribut di antara mereka tapi nggak datang ke sana itu sama dengan orang-orang yang berperang di pinggir. Ngapain coba? Nah sekarang saya pengen share kepada kalian teman-teman anak-anak muda Bandung yang selalu menjadi influencer bagi anak muda seluruh Indonesia. Allah udah takdirkan Bandung ini menjadi kota trendsetter lah. Apa yang ngetrend di Bandung insya Allah bakal ngetrend di Indonesia. Biasanya kayak gitu. Salah satu kota yang selalu jadi trendsetter di Indonesia itu Bandung. Semuanya pengen Bandung wannabe. Saya keliling banyak kota, semuanya bilang di Bandung lagi ini ya kita juga bikin ini. Di Bandung lagi itu ya kita juga bikin itu. Jadi kayak semuanya pengen meniru apa yang lagi trending di Bandung. Maka punya tanggung jawab kita adalah mentrendingkan hal-hal yang positif. Salah satunya mentrendingkan isu tentang Palestina dalam kacamata positif dan konstruktif. Tidak negatif dan hanya emosional saja. Ada banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang semangat untuk bangkit dengan isu Palestina. Kalau ayat tentang Palestina banyak sekali di Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di kisah Musanya, di Ali Imran ada, kemudian di Al-A'raf ada, di surat Al-Isra apalagi, di surat Maryam juga ada, di surat Toha juga ada, Al-Anbiya dan Al-Qasas juga ada, banyak. Tapi di antara sekian banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang isu Palestina, saya coba pilih beberapa yang sifatnya motivasi supaya kita bangkit. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Coba nanti kalian cek di rumah, kalian ulang-ulang ayatnya. Surat Al-Anbiya ayat 105, surat 21. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Sesungguhnya kami telah menulis di dalam kitab Zabur setelah kami juga menulis di dalam Az-Zikr. Az-Zikr itu adalah kitab Lauhul Mahfuz. Bahwa bumi ini yang dimaksud adalah Ardul Muqaddas, Palestina, Syam. Jadi kalau disebut Syam,
Pusatnya Syam itu adalah Al-Quds, Palestina. Dan pelatarannya adalah negeri Syam, mulai dari Lebanon, sebagian kecilnya, dan sebagian besarnya adalah Suriah. Tapi pusatnya Syam, Palestina. Pusatnya Syam itu Palestina. Maka yang disebut dengan bumi ini adalah Ardul Muqaddasah, yaitu Palestina. Bahwa bumi ini atau Palestina akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang solih. Ini janji Allah. Ternyata teman-teman, Palestina itu adalah warisan dari Allah. Ternyata Palestina itu sebuah warisan. Sebegitu istimewanya Palestina. Allah nggak menyebutkan negeri-negeri yang lain walaupun ada banyak negeri istimewa. Yaitu Makkah, Madinah, Mesir, Irak, Suriah, Yaman. Karena di negeri itu ada banyak sejarah-sejarah Al-Quran. Tapi nggak ada satupun yang disebut dengan yarithuha sebagai warisan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang solih di antara hamba-hambanya. Ternyata Palestina adalah warisan Allah. Jadi kayak kita sebagai anak, orang tua kita itu punya warisan. Dan tugas anak adalah menjaga warisan tersebut, merawat warisan tersebut. Nggak boleh warisan itu dijual. Kalau wasiatnya untuk tidak dijual. Nggak boleh warisan itu disia-siakan. Nggak boleh warisan itu dijadikan sebagai tempat maksiat. Warisan itu harus dijaga karena warisan itu sesuatu yang berharga. Sayyidah Fatimah dulu pernah mendapatkan warisan dari Bunda Khadijah berupa gaun. Yang gaun itu atau jubah ya, abaya ya. Ada sekitar 16 bekas jahitan di abaya itu. Tapi walaupun abaya warisan Khadijah itu ada 16 jahitan. Fatimah menghargai warisan dari Khadijah lalu memakainya di hari ketika Fatimah menikah dengan Ali. Fatimah bisa aja pakai abaya ataupun gaun yang nggak ada tambalannya, nggak ada jahitannya, gaun yang masih baru, bisa aja. Rasulullah masih bisa membelikan untuk Fatimah atau mungkin para sahabat semuanya mau untuk menghadiahi Fatimah dengan gaun yang layak. Kenapa Fatimah memakai gaun yang ada 16 tambalan dan jahitan? Karena ini bukan tentang jenis gaunnya, tetapi nilai sebagai warisan ibunya yang mulia Sayyidah Khadijah. Sehingga dipakailah oleh Sayyidah Fatimah di hari pernikahannya dengan Ali. Ini sebuah gambaran bagaimana seseorang itu menjaga dan menghargai warisan. Dan kata Allah di dalam surat Al-Anbiya, Palestina itu warisan dari Allah. Nah pertanyaannya, warisan ini buat siapa? Buat orang-orang Bani Israel sajakah? Atau buat bangsa Arabkah? Atau buat orang Sundakah? Atau buat orang Jawakah? Buat siapa sebetulnya? Allah nggak menyebut ras di sini. Allah menyebut sifat di sini. Yarithuha ibadiyas shalihin. Yang mewarisi negeri yang mulia ini adalah hamba-hambaku yang solih. Mau dia Arab, mau dia Ajam. Mau dia orang Quraisy, mau dia orang Bani Israel. Yang penting dia adalah orang-orang yang solih. Dari situlah kemudian berjalanlah sejarah. Ketika orang solihnya orang Bani Israel di zaman Musa, Daud dan seterusnya diwariskan kepada Bani Israel. Ketika mereka ingkar kepada Allah, Allah cabut warisan itu dari mereka diberikan kepada kaum yang lain. Dan berikan warisan ini kepada siapa? Kepada kaum muslimin dengan pembebasannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bertahan sampai masanya Muhammad Al-Fatih, masanya Turki Utsmani, sampai masanya Sultan Abdul Hamid. Palestina masih di tangan kaum muslimin. Tapi begitu kaum muslimin sudah mulai jauh dari kesolehan, Allah ambil alih lagi dan dia menjadi terjajah di antara orang-orang yang zalim. Walaupun yang mendudukinya masih kaum muslimin, tetapi statusnya bukan lagi dikuasai mereka, dijajah. Itu sudah terjadi sejak zaman Bani Israel. Jadi bukan tentang bangsa, tapi tentang nilai dan sifat-sifat para pewarisnya. Kenapa? Karena negeri ini negeri yang sangat mulia. Hanya boleh diberikan amanahnya kepada orang-orang yang mulia. Kalau bukan orang mulia, maka negeri ini pasti akan menjadi rebutan dan menjadi malapetaka, menjadi pertikaian, menjadi kehancuran di antara orang-orang yang serakah tersebut.
Makanya kalau kita lihat kondisi kita, hari ini kenapa kita nggak mendapatkan Palestina? Walaupun yang tinggal di sana memang kaum muslimin sebagian besarnya. Tapi yang menguasainya bukan kaum muslimin. Bahkan negara-negara Arab di sekitarnya aja nggak mampu untuk menguasai Palestina dengan cara yang baik. Itu murni dikuasai oleh Zionis dengan label negara Israelnya. Ini adalah sebuah teguran dari Allah, sebuah sinyal dari Allah bahwa kita itu masih jauh dari kesolehan, teman-teman. Maka dari ayat ini kita belajar salah satu cara mengembalikan Palestina ke tangan kaum muslimin adalah hijrahnya kaum muslimin. Bertobatnya kaum muslimin, islahnya kaum muslimin di antara mereka. Kembalinya kaum muslimin ke masjid-masjid. Kembalinya kaum muslimin dengan sholat subuh berjamaah. Kembalinya kaum muslimin muslimah dengan menutup aurat. Kembalinya kaum muslimin kepada Al-Quran. Kembalinya kaum muslimin kepada syariat. Itu adalah syarat akan Allah wariskan kembali Palestina untuk mereka. Karena sekarang satu-satunya yang punya harapan soleh itu cuma kaum muslimin. Kita tidak bisa berharap soleh kepada kaum selain kaum muslimin. Kalau dulu kaum yang soleh itu adalah kaumnya para anbiya, umatnya para nabi, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, kemudian umat Nabi Muhammad. Karena kita umat terakhir, berarti harapan soleh itu tinggal kita. Maka Palestina nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah damai, tidak akan pernah adil sebelum umat Islam ini kembali kepada agamanya sendiri. Maka teman-teman, hal konkret yang bisa kita lakukan. Kalau kalian ingin membebaskan Palestina, cobalah mulai dari berkomitmenlah dengan masjid. Berkomitmenlah dengan masjid. Ini nasihat bukan hanya untuk kalian, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Kalau kita pengen Palestina merdeka, kalau kita pengen Palestina itu kembali kepada pewarisnya, ahli warisnya, maka ahli waris ini harus layak. Karena warisan tidak akan diberikan kepada ahli waris yang belum layak. Dalam fikih kan gitu kan? Ahli waris yang belum balik, ahli waris yang tidak akil artinya apa? Nggak waras. Ahli waris dia anak satu-satunya di keluarga itu, anak laki-laki, tapi dia apa ya istilahnya? Mengalami gangguan jiwa. Kalau dia mengalami gangguan jiwa, boleh nggak harta warisan itu diberikan kepada dia? Nggak boleh, nanti dia lempar-lempar di jalan. Nanti dia salah gunakan harta warisan itu. Maka karena dia nggak layak, kemudian banyak yang mengklaim. Semua saudara yang ada hubungan pun mengklaim, ini kami yang dulu mengurus ayahnya, saya yang dulu bangun di sini dapurnya, saya yang semuanya mengklaim pengen mengambil alih warisan tersebut, konflik. Sampai anak ini waras baru kemudian diberikan oleh hakim kepada anak ini. Atau anaknya belum dewasa, belum balik. Sebagaimana cerita di dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke suatu negeri, kemudian Nabi Khidir membangun rumah yang ada di sana yang sudah mau runtuh. Nabi Musa bertanya kenapa? Nabi Khidir mengatakan sesungguhnya dinding ini adalah wa ammal jidar, dinding ini adalah milik dua anak yatim, ayah mereka solih. Tetapi kenapa kok nggak diberikan kepada anak yatim ini harta yang di bawah dinding? Karena anak yatim ini masih kecil. Ketika mereka sudah dewasa, Nabi Khidir datang membangun kembali dindingnya, mengambil harta warisan diberikan kepada anak tersebut. Palestina warisan Allah kepada orang-orang solih. Masalahnya satu-satunya orang yang berpotensi solih di muka bumi yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad belum akil balik. Belum waras. Masih sibuk dengan mantan. Masih apa? Masih santai. Hei, lagi santai kawan. Itu kaum muslimin sekarang. Masih curhat sama Yura. Gak bisa Yura. Belum waras. Kaum musliminnya belum waras. Curhat sama Yura, santai kawan. Apalagi? Apa? Ya banyaklah, saya nggak ngikutin semuanya. Itu kan terjadi pada anak muda. Kaum muslimin menurut saya adalah anak muda. Kita nggak bisa terlalu banyak berharap ke orang yang udah lanjut usia. Karena bukan bagian mereka. Mereka nggak punya amanah sebesar kalian, sebesar anak-anak muda. Amanahnya ada di kita anak-anak muda, terutama kalian.
Sehingga kalau misalnya kalian pengen dapat cepat warisan ini, maka kembalilah waras, insaf. Insaf itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesianya apa? Insaf. Karena kita nggak bisa bilang sod dan fa. Kita bisa bilangnya pak. Insaf jadi insaf. Karena kita belum insaf, masih ngalor ngidul, masih kesana kemari, masih bingung. Akhirnya Allah belum memberikan kita warisan Palestina. Karena emang kita nggak layak untuk warisan itu. Nanti terserah mau negeri mana duluan yang waras. Mau orang Arab kah? Mau orang Indonesia kah? Mau orang Afrika kah? Gak penting warna kulit. Yang penting mereka solih, maka akan Allah kembalikan kepada mereka. Jadi teman-teman, salah satu ikhtiar untuk membebaskan Palestina adalah kembalinya pemuda kepada agama, hijrah. Kembalinya pemuda kepada Islam, taubat. Kembalinya pemuda kepada masjid, jamaah. Maka kalau kita bisa memulai ini dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak lebih banyak anak muda untuk sama-sama berhijrah, belajar dekat dengan masjid, belajar di masjid, coba temui para guru-guru di masjid, ikut halaqah-halaqah mereka di masjid. Insya Allah kita sudah semakin mendekati dengan keinsafan umat ini. Dan kalau umat ini sudah insaf, Allah pasti akan memberikan mereka jalan untuk bisa mendapatkan kembali warisan Palestina. Makanya Allah berfirman, walaqad katabna, kami sudah menetapkan, udah ditetapkan itu, enggak berubah. Walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri, di dalam kitab terdahulu banget, bukan cuma baru sekarang. Di dalam kitab terdahulu banget, yaitu yang kitab Zabur, kemudian ditetapkan juga di dalam kitab takdir, yaitu Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz, annal arda, sesungguhnya negeri Palestina, yarithuha ibadiyas solihun, yang mewarisinya adalah hamba-hambaku yang solih. Mau dia Bani Israel, mau dia Arab atau Quraisy, mau dia Ajam atau Indonesia, yang penting dia orang-orang yang solih. Ini ayat yang pertama. Sehingga yuk, siapa di antara kita yang ingin membebaskan Palestina? Masih ragu? Oke, siapapun yang mengangkat tangan barusan, serius nggak kalian pengen membebaskan Palestina? Serius nggak kalian pengen membebaskan Palestina? Oke, turunkan tangan kalian. Kalau kalian serius pengen membebaskan Palestina, tugas kalian cuma satu, kembalilah ke masjid. Kembalilah ke masjid dengan jamaahnya dan dengan majelis-majelis ilmunya. Begitu kalian kembali ke masjid dengan jamaah dan ilmunya, gak usah tanya gimana cara dapetin Palestina. Allah yang akan menyusun rencana untuk kalian. Karena seringkali kita menyusun rencana A, B sampai Z, tapi kita gak memenuhi syaratnya, gak akan dapat. Penuhi dulu syaratnya, biar Allah yang menyusun rencananya. Ustadz, masjid yang mana? Masjid terdekat dengan rumah kalian untuk jamaah. Tapi cari masjid yang hidup dengan majelis ilmu, yang tersusun, yang baik, yang insya Allah kalian akan belajar banyak untuk hijrah di sana. Cari masjid-masjid seperti itu. Dan kita sengaja bangun masjid ini untuk memenuhi syarat itu. Bangunan paling besar dan paling bagus di kawasan pesantren yang 9 hektar ini, masjid. Coba kalian keliling aja, ada gak bangunan yang lebih megah dari ini? Enggak ada. Ada gak bangunan yang lebih luas dari ini? Enggak ada. Kenapa? Bagi saya tidak ada bangunan yang lebih penting dan budgetnya harus lebih besar daripada masjid. Saya bangun kabin, saya bangun sekolah, saya bangun kantor, saya bangun berbagai macam fasilitas di sini. Enggak ada yang sebesar budgetnya masjid. Enggak ada yang seluas masjid. Kenapa? Karena ini pusat dari semua kebaikan. Ketika masjidnya benar, yang lain akan benar dengan sendirinya. Makanya yang pertama dibangun Nabi ketika datang ke Yathrib yang berubah menjadi Madinah itu masjid. Dari masjid itu akhirnya peradaban Islam tersebar di seluruh dunia. Itu juga yang kita lakukan. Bahkan masjid kita ini bukan cuma bangunan. Di dalamnya kita siapkan semua kegiatan-kegiatan, program-program yang untuk bisa mendukung syarat tadi bagi anak muda. Ustadz Raihan yang menjadi murabbi kita di sini mempersiapkan kurikulum sedemikian rupa. Muncul nama sekolahnya After Hijrah School. Belajar di situ. Belajar dari mulai awal banget kita hijrah mau ngapain sih.
Belajar bab toharoh kah, belajar bab sholat kah, ibadah, kemudian fardu ain yang lain, kemudian belajar tentang sejarah, kemudian belajar tentang Quran, belajar tentang hadis. Untuk kapasitas fardu ain aja, nggak usah untuk kapasitas menjadi ulama fardu kifayah. Fardu ain aja yang semua orang wajib untuk belajar. Semua kita wajib belajar toharoh loh. Karena kalau kita nggak belajar toharoh, sholat kita nggak sah. Disediakan di after hijrah school. Itu cara kita memenuhi syarat. Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Tinggi kalsium dan vitamin D. Pemuda hijrah di pesantren, di Masjid Rohilah, kita sangat berkomitmen untuk memfasilitasi semua kebutuhan anak-anak muda tersebut. Ini ayat pertama yang Allah sebutkan di dalam surat para nabi. Artinya apa? Surat lintas generasi. Al-Anbiya. Karena dalam Islam satu generasi itu tidak diukur dari raja. Kalau di luar Islam yang diukurnya indikator satu generasi satu zaman itu kan siapa rajanya ya. Pada masa raja ini, pada masa raja itu kan gitu kan. Setiap zaman itu diukurnya dengan raja. Dalam Islam zaman itu tidak diukur dengan raja, diukur dengan para anbiya. Jadi kalau ini adalah surat anbiya berarti surat lintas generasi. Di dalam surat lintas generasi ada ayat bahwa Palestina diwariskan kepada orang-orang solih lintas generasi. Dan kita ada di generasi terakhir. Berarti emang kita pewarisnya, cuman kitanya belum insaf. Maka nggak bisa Yura dapatin Palestina kalau belum insaf. Itu kenapa ayat ini diletakkan di dalam surat Al-Anbiya. Yang kedua, kalian bisa buka firman Allah. Surat Al-Anbiya juga masih surat lintas generasi. Sebagai contoh aja ayat 71. Ini masih tentang Palestina. Allah bilang, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah Al-Ard, ke negeri. Negeri apa ini? Syam. Syam ini Palestina. Yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Apa yang terjadi? Ternyata Palestina adalah negeri hijrah. Palestina adalah negeri hijrah. Jadi aneh kalau ada orang suruh hijrah dari Palestina keluar. Gimana ya memaknainya? Kok malah orang di Palestina disuruh keluar? Padahal yang ada di Al-Quran, Palestina itu adalah negeri hijrah. Orang yang disuruh datang ke situ, bukan orang situ disuruh pergi dari situ. Apapun alasannya. Jadi kalau sekarang kenapa kaum muslimin di Palestina masih bertahan, itu karena mereka menjaga amanah dari Allah untuk tidak meninggalkan negeri ini. Karena ini amanah bagi kaum muslimin. Makkah atau Masjidil Haram, masjidnya Allah. Madinah, Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Dan keduanya sudah ditunaikan dengan haknya masing-masing. Allah menjaga Mekah, Nabi menjaga Madinah. Sedangkan Al-Aqsa, masjidnya kaum muslimin. Jangan sampai kita mengurangi hak Al-Aqsa hanya gara-gara beda bendera tadi. Al-Aqsa negerinya kaum muslimin, masjidnya kaum muslimin, sehingga dia menjadi amanahnya kaum muslimin. Gak bisa dia tinggalkan. Gimana pun kondisinya. Kalau mereka mau hidupnya enak, mereka punya kok kesempatan waktu damai dulu sebelum setahun terakhir untuk hijrah sebetulnya. Yang paling dekat itu ke Libanon, ke Mesir, ke Yordania, atau mau agak lebih jauh ke Eropa. Ada banyak juga dari mereka yang sudah hijrah, tapi banyak lagi yang masih bertahan. Kenapa mereka nggak pergi aja kalau mau agak egois untuk kebutuhan mereka? Kita aja kadang-kadang berpikir enaknya kalau tinggal di New Zealand. Enaknya kalau tinggal di Queenstown, enaknya kalau tinggal di Skotlandia, enaknya kalau tinggal di Switzerland, enaknya kalau tinggal di Kapadokia karena it's my dream. Kita aja yang diuji dengan ujian sedikit di Indonesia udah pengen tinggal Kapadokia, udah pengen tinggal di Switzerland, New Zealand segala macam. Gimana dengan Palestina yang terjajah udah 60 tahun. Tapi mereka nggak ninggalin loh. Kenapa? Karena Palestina itu negeri hijrahnya orang-orang soleh. Salah satu di antara contohnya Al-Anbiya 71. Dulu Nabi Ibrahim dianiaya, dizolimi di Irak, hijrah ke Palestina.
Dulu Nabi Lut dizolimi di negerinya, hijrah ke Palestina. Jadi ketika malam sebelum terjadi kehancuran di kaum Sodom, Nabi Lut disuruh keluar kan? Keluarlah kamu bersama dengan keluargamu yang orang-orang solih dan tinggalkanlah istrimu karena dia termasuk di antara orang-orang yang dihancurkan. Keluar kemana itu? Kata para ulama menurut ayat 71 surat Al-Anbiya, keluarnya ke Palestina. Balik lagi ke gurunya. Siapa gurunya Lut? Ibrahim. Jadi Ibrahim hijrah ke Palestina, Lut hijrah ke Palestina. Dan bahkan Nabi SAW bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah kata Nabi. Ini hadis riwayat Abu Daud. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak orang-orang jahat itu. Allah menganggap mereka kotor dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman. Kita di akhir zaman, nanti ada yang lebih akhir lagi. Malhamah kubra, Mahdi, Dajjal, Isa. Di mana mereka akan bernaung? Salah satu negeri tempat hijrah itu adalah Palestina. Yang tersisa di luar Palestina kecuali dua, selalu ada pengecualian dalam Islam namanya dawabit ya, kecuali dua tanah suci ya. Yang tersisa di luar Palestina selain dua tanah suci ini adalah negeri-negeri orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah. Cuman Palestina, Mekah, Madinah yang mengumpulkan orang-orang soleh di dalamnya. Nanti akan terjadi hijrah setelah hijrah. Ini maka hadis Abu Daud dengan Al-Anbiya ayat 71 itu tuh sinkron gitu, relevan. Dengan semangat ini maka kita menganggap bahwa Palestina itu nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dibiarkan, nggak boleh diserahkan kepada siapapun. Justru negeri inilah harapan terakhirnya kaum muslimin terjadi ketika terjadi huru hara. Sehingga Allah berfirman, kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Dan begitu juga nanti Allah akan menyelamatkan orang-orang beriman ketika terjadi huru hara akhir zaman. Ya kalau itu nggak terjadi pada zaman kita, semoga anak-anak kita bisa berhijrah ke sana. Kalau enggak anak-anak kita, semoga cucu-cucu kita. Kenapa kok cucu kita dipilih di antara sekian banyak orang yang ada di muka bumi yang termasuk hijrah ke Palestina atau Mekah Madinah? Karena kakeknya dulu pernah punya peran dalam memperjuangkan Palestina. Ada akar sejarahnya. Kalau kita enggak pernah peduli dengan Palestina, bagaimana keadaan anak-anak kita nanti? Kalian mungkin enggak kebayang ngomongin anak karena belum menikah ya. Tapi bahwa semua kita insya Allah akan punya keturunan kan. Kalau saya sudah kebayang nanti gimana dengan Yahya, gimana dengan Ertugrul misalnya. Kalau terjadi huru hara akhir zaman di masa mereka, apakah mereka akan menjadi orang di luar negeri ini? Nauzubillah min dzalik. Karena orang di luar negeri ini orang-orang jahat. Yang Allah akan hancurkan mereka bersama kera dan babi, nauzubillah. Apakah ini sebuah simbol atau kode atau ini sebuah memang istilah memang untuk hewan kera dan babi? Sebagai sebuah analogi tentang kebodohan dan kehinaan. Apakah keturunan kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang dianggap bodoh dan hina ini, kera dan babi, atau justru orang-orang yang soleh yang ada di dalam negeri-negeri yang berkah ini? Tergantung orang tuanya. Kalau itu tidak terjadi di zaman kita. Saya pengen kalau apa yang Allah janjikan dan Rasul janjikan hijrah kedua ini terjadi di zaman anak saya, terjadi di zaman cucu saya, mereka punya privilege untuk masuk ke sana karena di darah mereka mengalir darahnya pejuang ayah atau kakek mereka dulu berjuang untuk Palestina. Walaupun belum berhasil membebaskannya. Ini yang dimaksud di dalam surat Al-Anbiya 71. Kemudian hadis-hadis tentang Palestina, kita ambil secara sampel aja. Kalau ayatnya banyak masih, tapi saya coba bacakan hadis-hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Kemudian Muaz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah ini Malik, maksudnya Malik bin
ya Khamir. Ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Muaz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syam di sini artinya Palestina dan sekitarnya. Apa maksud dari hadis ini? Allah telah menetapkan di antara umat Nabi Muhammad itu memang ada sekelompok atau orang-orang yang akan tetap berada di dalam perjuangan agama. Dan mereka adanya di Syam. Orang yang memusuhi mereka atau yang tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan menyulitkan mereka. Siapa mereka? Pejuang-pejuang yang ada di Syam, khususnya yang ada di Palestina. Sekarang kalau kita ngelihat siapa pejuang itu, lihat aja Palestina. Maka apa peran kita di sini? Mau nggak kita menjadi bagian dari mereka? Kalau kita nggak bisa berjuang seperti mereka, minimal kita berjuang dengan memantaskan diri tadi. Dengan menjadi bagian dari kaum muslimin terbesar di dunia, negara dengan kaum muslimin terbesar di dunia yaitu Indonesia, yang akan bisa memberikan kontribusi terhadap pembebasan Al-Aqsa dan kemenangan Palestina. Sehingga kita dianggap juga sebagai pejuang di akhir zaman, atau minimal pendukung para pejuang itu. Karena pendukung para pejuang itu adalah sebaik-baik manusia di akhir zaman. Para pejuang itu beserta pendukungnya adalah sebaik-baik manusia di akhir zaman. Sehingga kalau kita pernah cemburu sama sahabat, hebat ya, beruntung ya sahabat pernah hidup di masa Nabi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, khairul qurun. Apakah kita hanya cemburu aja, terus kita nggak punya kesempatan menjadi seperti mereka? Ada teman-teman. Kesempatan kita menjadi seperti mereka adalah ketika kita mengambil peran tentang isu Palestina ataupun Syam. Ya jelas hadisnya membahas tentang Palestina, tidak membahas tentang negeri-negeri yang lain. Dan yang terjadi hari ini, kenapa nggak negeri lain yang ribut? Kenapa Palestina? Ya emang kayak gitu takdir Allah. Jadi jangan heran tentang apa yang terjadi di Palestina. Sebetulnya semuanya masih sesuai dengan rencana Allah. Walaupun kita tetap menangis, walaupun kita tetap bersedih dan berduka. Tapi kalau kita heran berarti kita nggak ngerti. Nggak belajar, nggak mentadaburi Al-Quran dan hadis. Itu masih sesuai dengan rencana Allah. Nggak usah khawatir bahwa kayaknya ini di luar rencana Allah deh. Hancur banget soalnya. Jahat banget Israel teh. Enggak, masih sesuai dengan rencana Allah. Tenang aja. Walaupun tetap sedih, walaupun tetap menangis. Tapi tenang bahwa ini enggak ada yang keluar dari rencana Allah. Emang kayak gitu. Kenapa enggak yang ributnya misalnya yang tadi misalnya Emirates gitu kan. Kok Emirates kayaknya tuh taksinya aja mobil mewah di kita. Di kita pakai mobil itu udah pakai strobo, semua orang disuruh minggir di jalan. Gua paling kaya nih. Pas sampai ke Dubai itu mah enggak ada nilainya. Taksi di Dubai itu ada dua jenis. Taksi yang kita anggap mobil mewah di kita, itu biasanya dipakai di sana tuh sama pekerja. Karena orang penduduk asli Dubai nggak mau pakai taksi itu, gengsi. Taksi mereka Lambo. Taksi mereka Ferrari. Kalau pekerja nggak bisa pakai Lambo juga, kan ya terlalu mahal lah. Karena penduduk Dubai itu sendiri cuman 500.000 penduduk aslinya. Sementara penduduk Dubai secara total hampir 2 juta. Berarti lebih dari 1 juta adalah para pekerja. Nah para pekerja ini yang pakai taksi dengan mobil-mobil mewah kita yang harganya 700 juta, 600 juta di kita, di sana taksi. Itu pun untuk kelas pekerja. Sedangkan untuk warga lokalnya gak mau mereka dipakai yang di bawah 10 miliar. Kenapa gak Dubai aja sih gitu? Kalau Dubai kan kayaknya lebih siap nih untuk perang nih. Kenapa gak Saudi aja sih? Kayaknya Saudi ini kuat banget nih. Kenapa enggak negeri-negeri yang kuat-kuat di Arab Teluk aja sih? Mereka kan punya kekayaan yang luar biasa, hartanya banyak. Para sultan semua itu. Kenapa Palestina? Karena emang takdirnya Palestina. Bukan negeri-negeri Najd ataupun Teluk, tapi Palestina. Bahkan kalau kita baca hadis tentang negeri-negeri Najd nanti ada hadis lain lagi tapi enggak usah dibahas sekarang. Itu agak gimana gitu hadisnya. Tentang penduduk Najd, nanti jatuhnya judgment ya. Tapi intinya adalah ternyata orang yang terbaik, para pejuang yang butuh dukungan di akhir zaman itu adalah para pejuang yang ada di Palestina. Hadis ini mirip juga dengan hadis riwayat At-Tabrani dengan derajat yang sahih dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Kemudian berdiri kerajaan dan rahmat. Kemudian berlaku pemerintahan kecil dan rahmat.
Lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka pada masa itu hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama itu adalah ribat. Dan sebaik-baik ribat adalah Asqalan. Di mana Asqalan? Gaza. Karena nama panjangnya Gaza itu Gaza Asqalan. Yang sekarang jadi Askelon. Udah dipisah secara administrasi versi Israel, Askelon sendiri, Gaza Strip sendiri, Rafah sendiri. Itu dulu satu kesatuan. Ya Rafah, ya Gaza, ya Askelon, namanya Gaza Asqalan. Gaza Asqalan inilah tempat lahirnya dua ulama besar yang terkenal kita. Pertama Imam Syafi'i, yang kedua penulis kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari sana lahir ulama besar, belum lagi nanti ulama-ulama yang lain. Nah di sanalah kata Nabi sebaik-baik pejuang yang ada di Asqalan. Rafahkah, Askelonkah, Gazakah sama aja. Satu kawasan yang dulu tidak terpisah, sekarang aja udah mulai dipisah secara administrasi modern. Maka kalau kita pengen berjuang, pengen mengambil bagian dalam bagian yang mulia ini, ambillah bagian di antara mereka. Karena kita bukan militer, karena kita bukan orang politik, karena nggak bisa mendukungnya secara militer dan politik, minimal sesuai dengan kafaah kita masing-masing. Mendukung secara humanity, mendukung secara edukasi, mendukung secara campaign, mendukung secara exposure dan media, mendukung dengan berbagai macam yang kita mampu. Intinya kita dukung perjuangan mereka untuk membebaskan Al-Aqsa dan Palestina dengan cara-cara kita. Itulah sebaik-baik perjuangan di akhir zaman. Maka saya di sini berpikir bahwa Gaza Asqalan bukan hanya milik orang-orang yang ada di sana. Sehingga yang di luar Gaza Asqalan rasanya nggak punya kesempatan mengambil bagian yang mulia dan kemuliaan ini. Gaza Asqalan adalah milik semua orang yang ingin mengambil bagian dari kemuliaan perjuangan di akhir zaman. Sesuai dengan hadis Bukhari Muslim yang sebelumnya. Begitu juga di hadis ini. Jadi sekarang kita sebetulnya takjub sama mereka. Mereka itu orang-orang yang dimention sama Allah di dalam Al-Quran, dimention sama Nabi di dalam hadis-hadis sahih. Tapi kita pengen dapat kemuliaan itu, gimana caranya? Dukunglah perjuangan mereka. Apa yang mereka perjuangkan? Kita nggak mampu mendukung secara militer. Dan kalau kita melakukan itu malah nanti jadi sesuatu yang keliru. Malah merepotkan mereka. Atau malah membuat masalah baru. Kita nggak bisa mendukung mereka secara politik. Nah, kita bukan pejabat. Tapi kita masih bisa mendukung mereka dengan banyak cara yang lain, bukan satu cara. Lakukanlah, berpikirlah apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Saya sebagai seorang pendakwah, maka saya akan berbicara tentang mereka. Supaya lebih banyak orang yang ngerti tentang mereka. Saya sebagai programmer bersama dengan Ustadz Raihan, kita coba memprogram tentang edukasi tentang Palestina. Di sekolah After Hijrah School, bahkan nanti setelahnya masih ada jenjang-jenjang berikutnya, kita akan ngaji tentang sejarah Palestina dari generasi ke generasi. Apa inti dari yang terjadi penjajahan di Palestina, apakah itu konflik atau itu adalah sebuah penjajahan. Sehingga kita paham betul apa yang terjadi di Palestina, lalu kita bisa mengambil bagian peran untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu bagian saya sebagai programmer dakwah dan sebagai seorang penceramah. Nanti kalian bagiannya apa? Pengusaha. Ya kumpulkan sebanyak mungkin harta kalian seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan untuk mendukung mereka baik secara humanity atau mungkin secara politik dan seterusnya. Kita mendukung media-media yang bisa menyuarakan tentang mereka. Tapi dengan sangat cerdas, bukan hanya mengandalkan emosi aja. Kita edukasi orang-orang sebanyak mungkin, minimal kita ajak teman-teman kita ke majelis-majelis tentang Palestina. Semua itu adalah perjuangan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam ini, Palestina bukan sekedar sebuah kondisi yang layak diratapi saja. Tapi Palestina adalah sebuah harapan bagi orang-orang yang ingin dimuliakan Allah. Palestina adalah sebuah janji dari Allah untuk orang-orang solih. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, ingin mendapatkan janji-janji itu, maka pantaskanlah diri kita dalam perjuangan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kembalilah ke masjid, berhijrahlah. Yang kedua, belajarlah.
Berikan, wakafkan waktu kalian. Kalian ngomongin bebaskan Palestina, kalau nggak mau mewakafkan waktu aja gimana mau membebaskan Palestina? Wakafkan waktu kalian seminggu sekali, datang ke sini, ke Masjid Rohilah. Belajar sama Ustaz Rehan di After Hijrah School. Setelah After Hijrah School nanti ada level tarbiyah, belajar. Itu bentuk wakaf kita untuk Palestina. Niatkan, saya pengen berjuang untuk Palestina, belajar. Karena kita nggak akan bisa berjuang kalau kita nggak tahu apa-apa. Kembali ke masjid secara personal, kemudian belajar secara berjamaah. Nanti dari ilmu yang kita dapatkan, baru kita akan tahu, oh saya akan mengambil bagian A, B, C, Z, dan seterusnya. Dan yang terakhir, di Masjid Rohilah atau di Pemuda Hijrah, ada satu kurikulum yang kita ajarkan dalam tarbiyah kita, namanya kurikulum tentang menjadi change maker. Menjadi rohilah, menjadi agen perubahan, bahasa Islamnya menjadi mujaddid. Dan kurikulum ini kayaknya sulit untuk kalian temukan di luar Pemuda Hijrah. Karena di luar itu lebih banyaknya ke kurikulum Saqafatul Islamiyah. Jadi banyak yang dibahas tentang wawasan-wawasan keislaman. Dan itu bagus. Tapi ada satu kurikulum yang jarang banget diulik oleh para ustadz. Kurikulum mencetak para mujaddid. Kurikulum mencetak para change maker. Bahasa kita rohilah karena itu diambil dari hadis juga. Dan kurikulum itu menurut saya saat ini baru ada di Masjid Rohilah. Tentang design thinking, tentang conscious empathy, tentang bagaimana membuat sebuah proyek perubahan, proyek change action, tentang bagaimana membuat movement. Sehingga ketika kalian sudah belajar tentang ilmu rohilah atau ilmu tajdid ini, insya Allah nanti kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan untuk membantu Palestina. Semoga semua kita bisa mengambil bagian dalam perjuangan ini. Satu dengan kembali ke masjid, dua dengan mewakafkan waktu kita untuk belajar, sabar dalam belajar, menuntut ilmu dengan konsisten. Insya Allah Allah mencatat ikhtiar kita, mencatat kesungguhan kita, semangat kita, dan Allah akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Yarithuha ibadiyas solihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang solih. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang solih. Bahwa sebaik-baik perjuangan di akhir zaman adalah ribat. Ribat itu artinya bertahan, tidak mau menyerah. Dan orang-orang yang membantu orang-orang ribat inilah orang-orang yang juga istimewa. Semoga kita kalau tidak bisa ribat di Palestina, minimal kita menjadi orang-orang yang membantu orang-orang yang ribat. Sehingga kita juga disebut sebagai sebaik-baik manusia di akhir zaman. Kalau nanti muncul Imam Mahdi dengan semua kepantasan dan kapasitas yang kita udah dapatkan ini, insya Allah kita bisa menjadi salah satu di antara orang yang berdiri dalam barisannya Al-Mahdi. Saya sangat berharap suatu saat kalau enggak saya, anak dan cucu saya akan ada di Masjidil Aqsa, sholat subuh bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa, melihat Nabi Isa turun di antara dua sayap malaikat dan itu benar-benar di antara dua sayap malaikat, turun di Al-Aqsa, kemudian menjadi makmumnya Imam Mahdi, kemudian mereka sholat subuh, setelah selesai sholat subuh mereka mengejar Dajjal, lalu Dajjal lari ke Bab Lut atau Lot City, sekarang kalau kalian cari di Google, di sanalah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Di dalam barisan kaum muslimin itu, saya berharap ada anak atau cucu saya di situ. Supaya ada kepantasan itu, kakeknya harus berjuang. Atau ayahnya harus berjuang. Kalau itu terjadinya tahun depan, ya kita semoga kita ada di situ. Allahu alam gak ada yang tahu di antara kita tahun depan kah, 10 tahun lagi kah, 20 tahun lagi kah, Allah yang maha tahu. Semoga kita semuanya, kalau enggak kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya menjadi barisan para pejuang akhir zaman. Supaya itu terjadi, maka caranya adalah menikahlah. tetap matal itu. Barakallahu fikum, semoga Allah merestui semua yang kita lakukan. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم وحد كلمتهم وصفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم وارحم أمواتهم وأموات المسلمين اللهم اشفي صدور المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحرر المسجد الأقصى أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين وأعدها إلى رحاب المسلمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم وفقنا لإعلاء كلمتك يا الله اللهم وفقنا لنصرة وتحرير مسجد الأقصى المبارك من أيدي الظالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.